Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik pada 4 Mei 2017 lalu, proyek Mekarta disebut akan menjadi kota futuristik modern di Cikarang Selatan. Namun, belakangan terjadi kisruh antara pembeli dan PT Mahkota Semesta Utama selaku pengembang. Mungkin kita semua ingat, Mekarta sangat luar biasa iklannya, menggambarkan kota masa depan yang segera menggantikan kota konvensional yang sudah rusak, padat, dan seolah-olah tidak layak huni. Namun, di balik itu semua, ternyata ada masalah besar yang terjadi di dalamnya. Sekarang yang terjadi tidak seperti apa yang kita lihat di iklan-iklan saat itu. Yuk kita bahas. Proyek Mekarta dikembangkan oleh anak usaha PT Lipo Cikarang atau LPCK, yaitu PT Mahkota Semesta Utama. Mega proyek besutan Lipo Group itu pertama kali diperkenalkan ke publik pada tanggal 4 Mei 2017 dengan nilai investasi mencapai 278 triliun. Pada saat awal peluncuran proyek tersebut, pengembang melakukan promosi dan iklan besar-besaran terkait mega proyek tersebut hingga menyita perhatian publik. Ada cukup banyak masyarakat yang tertarik untuk memiliki unit apartemen di Mekarta. Apalagi pengembang menyebut proyek hunian tersebut bakal dilengkapi fasilitas lengkap hingga akses transportasi yang memadai. Mekarta disebut akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lipo Group dengan bangga memperkenalkan Mekarta sebagai proyek dengan portfolio terbesar selama kiprahnya di industri ini. Saat itu, James Riyadi selaku CEO Lipo Group menargetkan pembangunan akan dikebut dalam waktu 3-5 tahun. Namun, proses pembangunan Mekarta tidak berjalan mulus hingga akhirnya didemo para pembeli yang belum mendapatkan unit apartemen hingga saat ini. Setidaknya ada 5 hal yang saya rangkum mengenai kisruh Mekarta ini. Berikut kronologi lengkap kisruh Mekarta. Pertama, masalah perizinan proyek. Pada Mei 2017, pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pengembang menghentikan proyek apartemen tersebut. Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu, Deddy Mizwar, mengaku terkejut dengan pengumuman proyek besar karena belum ada perizinan dan kesesuaian tata ruang proyek. Ternyata, di awal Mekarta mengklaim telah menerima izin untuk 350 hektar yang diperluas menjadi 500 hektar. Namun, pihak Pemprov Jawa Barat hanya memberikan izin 84,6 hektar untuk proyek tersebut. Tak hanya itu, Ombudsman RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional mempertanyakan izin yang telah dikantongi Lipo. Pasalnya, Mekarta melakukan pemasaran sebelum bangunan diselesaikan atau mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB. Mekarta juga belum melakukan penyesuaian tata ruang atau proyek yang berada di Cikarang. Di tahun 2017, Lipo mencatat penjualan Mekarta tembus 16.800 unit dengan harga kisaran 200 juta hingga harga tertinggi 12,5 juta per meter persegi. Kedua, digugat pilot vendor. Tak hanya itu, Mekarta yang dikembangkan oleh anak usaha PT Lipo Cikarang atau LPCK, yaitu PT Mahkota Semesta Utama, itu berkali-kali digugat pilot oleh vendor hingga konsumennya. Gugatan pertama datang dari vendor iklannya sendiri, yaitu PT Relis Translogistik dan PT Empiria Cipta Kreasi. Pendaftaran gugatan pilot tersebut dilakukan pada 24 Mei 2018 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU atau pilot. Pihak Mahkota Semesta Utama atau MSU mengelak gugatan tersebut karena kedua vendor tak melampirkan bukti pendukung. Ketiga, kasus suap perizinan. Di tahun 2018, Lipo Group terbelit kasus suap perizinan Mekarta yang menyangkut nama pejabat hingga petinggi perusahaan. Komisi Pemberantasan Korupsi langsung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Diketahui para pejabat Pemkab Bekasi menerima uang sebesar 7 miliar dari pihak pemberi yang merupakan bagian dari komitmen fee fase pertama senilai 13 miliar. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menyatakan mantan Presiden Direktur PT Lipo Cikarang, Bartolomeus Toto, secara sah bersalah melakukan suap. Keempat, gugatan PKPU. Pada November 2020, perusahaan pengembang Mekarta MSU kembali digugat PKPU oleh PT Graha Megah Tritunggal karena tidak membayar uang jasa keamanan. Gugatan itu dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pertama sudah digelar pada 22 Oktober 2020 dan akan dilanjutkan kembali pada 18 Desember 2020 dengan agenda putusan perpanjangan. Di sisi konsumen, Mekarta terus diamuk karena tak kunjung selesai dan serah terima.
Pada tahun 2020, sejumlah konsumen Blok 61006 sempat menuntut pengembalian uang karena pembangunannya tak segera dilakukan. Kelima, di demo konsumen. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya, jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang, Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Pada Desember 2022, 100 orang lebih tergabung dalam komunitas peduli konsumen Meikarta bertekad untuk meminta peninjauan kembali atau PK terhadap PKPU yang disebut berat sebelah dan hanya mementingkan keuntungan developer. Komunitas tersebut mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo hingga demo di depan gedung DPR untuk meminta perhatian akan masalah yang tak kunjung selesai. Aksi demo tersebut direspon oleh PT Lipo Cikarang yang masih optimis dapat melakukan serah terima bertahap hingga tahun 2027 berdasarkan putusan homologasi PKPU. Namun, konsumen Meikarta tegas menolak janji Lipo untuk serah terima pada tahun 2027. Para konsumen tetap meminta refund atau pengembalian dana atas pembelian unit apartemen Meikarta. Kabar terbaru, komunitas akan menggeruduk sejumlah bank yang memfasilitasi pembiayaan kredit pemilikan apartemen atau KPA Meikarta. Total ada 6 kreditur dan 90 debitur yang termasuk dalam anggota komunitas dengan nilai pembelian mencapai 15,8 miliar. Salah satu bank yang menjadi sasaran utamanya yaitu Bank Nobu, yang disebut terus-menerus melakukan penagihan kewajiban hingga mengintimidasi konsumen. Padahal, hak berupa unit apartemen tak kunjung didapatkan hingga saat ini. Itulah kronologi dari Meikarta. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya.